Walaupun ini sudah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke. Semuanya sehat? Sudah pada makan? Oh, belum ya Mas ya. Tapi semoga tetap semangat ya. Oke, berarti kita semua siap untuk belajar di hari ini ya, belajar bersama-sama. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Tapi sebelum kita lanjutkan kelasnya, kita bersama-sama berdoa dulu agar semuanya bisa berjalan lancar dan berkah di hari ini. Berdoa menurut saya dan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk pelajaran hari ini mengenai data, informasi, dan ilmu pengetahuan. Teman-teman kira-kira udah kebayang belum data, informasi, dan pengetahuan? Pasti udah kebayang ya. Yang akan kita pelajari hari ini ada apa sih data, kemudian pengertian informasi, cara mendapatkannya itu bagaimana, kemudian bahasa data dan informasi. Jadi bahasa itu bentuknya ya teman-teman. Terus kemudian perlakuan data dan informasi, terus kualitas data dan informasi, hubungan informasi, data dan ilmu pengetahuan. Ini referensi yang saya gunakan ya Mbak Mas, ada buku dan paper, nanti Mbak Mas bisa download di GCR kita. Seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan apa sih data, informasi, ilmu pengetahuan, dan hubungan dari ketiganya. Seperti itu. Oke, Mbak Mas semua, menurut Mbak Mas, di bayangan Mbak Mas, data, informasi, dan pengetahuan itu kan hal yang sudah sangat sering kita dengarkan ya. Apa sih data itu, informasi itu, ilmu pengetahuan itu? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Kalau di universitas, itu kira-kira data itu apa saja? Monggo coba Mbak Laili. Data yang ada di... Ya benar, data dosen. Ya, lantas Mbak Aulia. Data apa lagi? Ya benar, data mata kuliah juga bisa ya. Ya tepat sekali, itulah benar teman-teman. Jadi data itu sangat banyak, dari satu kita aja bisa menghasilkan banyak data ya teman-teman. Dari WA, dari Telegram, YouTube, Instagram, itu semuanya menghasilkan data personal kita kayak gitu. Makanya ada rekomendasi ketika kita misalnya lagi pengen baju warna hitam. Loh kok di Instagram iklannya baju warna hitam? Loh kok di YouTube iklannya Shopee baju warna hitam? Karena mereka mengolah data kita seperti itu. Jadi data itu kumpulan fakta yang belum memiliki arti karena belum diolah kayak gitu. Data itu ada banyak banget, dari segala sisi itu semuanya ada data. Data itu bisa bersifat manual dan digital ya. Manual itu contohnya kalau kita ke dokter yang diarsip-arsip by abjad ya, nama kita, pemeriksaan hari apa, sakit apa, obatnya apa, seperti itu. Kalau digital itu sudah sangat banyak juga, seperti kita sebagai user media sosial, data digital kita tersimpan di cloud seperti itu. Kemudian informasi itu merupakan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, data kehadiran dan data nilai diolah menjadi informasi kelulusan dan pemberian beasiswa seperti itu. Kalau data pasien, data obat, dan data dokter itu biasanya jadi informasi apa teman-teman? Rekam medis ya, benar seperti itu. Kalau di perpustakaan ada data buku, data peminjaman, data anggota, itu bisa jadi informasi statistik pengunjung perpustakaan. Sudah kebayang ya Mbak Mas semua ya? Kemudian cara memperoleh data. Gimana sih cara memperoleh data dan informasi itu? Bisa melalui observasi, wawancara, kemudian penelitian, dengan membaca, melalui internet ya. Kita itu sekarang itu 24 jam bebas berseluncur di internet seperti itu. Nah, kita bisa dapat informasi dan data dengan kita berseluncur di internet. Dan user pun, pemilik media-media sosial dan pemilik-pemilik toko online bisa dapat data kita as user dari si internet tersebut kayak gitu. Kemudian bisa juga melalui konsultasi dengan pakar-pakar atau ahli. Nah, bahasa informasi itu bentuk dari data dan informasi. Contohnya apa saja, ada yang bisa disebutkan Mbak Sekar? Mbak Imelda? Mbak Imelda? Misalnya contohnya apa Mbak bentuk data? Data ada cekrek, apa jadinya? Iya benar sekali Mbak Yohana. Coba apa lagi? Iya benar Mbak Sekar. Video dan Mas Ahmad. Grafik, bisa juga simbol, bahkan rekaman suara kita
bisa jadi data seperti itu. Nah, kalau udah dapat data terus diapain? Ya, jadi data itu setelah kita kumpulkan harus kita olah kayak gitu. Karena kalau nggak diolah, ya udah kesimpan aja mubazir kayak gitu. Ada hal-hal yang bisa kita peroleh dari hasil pengolahan data. Misalnya suatu perusahaan punya data penjualan. Kalau dibiarin ya udah nggak akan jadi apa-apa. Tapi setelah diolah kita bisa bikin strategi penjualan, bagaimana pola penjualan yang optimal, produk apa saja sih yang paling laku, bisa nggak kita push upselling penjualan di situ melalui iklan, diskon dan lain sebagainya ya. Itulah fungsi data diolah menjadi informasi seperti itu. Kemudian disimpan. Disimpan itu harus diorganize. Organize-nya based on kebutuhan dari si kita sebagai user. Bisa melalui abjad, bisa last in first out. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan itu tentu hasil dari pengolahan data dan informasi tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami suatu fenomena dan memecahkan suatu permasalahan. Analoginya gini teman-teman. Misalnya kita bikin skripsi. Ada skripsi teman senior kita yang dulu. Itu kan bisa jadi ilmu pengetahuan buat kita ya.